Oke, kita lanjutkan, mengenai mekanisme fluor ya tadi ya. Nah, kalau di sini disampaikan bahwa kalau sudah terjadi ada great mineral loss atau sudah sampai betul-betul, mineralnya itu hilang, misalnya sampai terlihat tanda klinis, kalau ada resi white spot seperti itu, si fluoride ini sebetulnya tidak bisa mengembalikan, area email yang berpori tadi dengan mineralnya, tapi dia membantu untuk menghentikan proses demineralisasi tadi. Jadi arrestment of karies lesion progression, menghentikan progres lesi karies yang sudah terlanjur terjadi, dia stop. Tapi untuk membutuhkan untuk, kalau kita membutuhkan, bahan yang untuk mengembalikan lagi mineralnya itu bukan dengan semata-mata dengan fluor saja, tapi bisa dengan dibantu dengan, bahan-bahan yang lain. Misalnya kemarin Dede sudah belajar belajar untuk aplikasi CPP-ACP seperti itu. Nah, di sini fluor tidak membantu untuk, tidak mengisi kembali area email yang berpori tadi, tapi menghentikan proses, progres karies yang terus-menerus terjadi. Ini tadi ya, emailnya akan lebih tahan terhadap demineralisasi akibat asam, jadi dia, menahan gigi supaya lebih adapted terhadap asam yang ada di lingkungan sekitar gigi tersebut. Kemudian kaitannya dengan gigi desidui. Nah, ini kadar fluor pada gigi permanen itu lebih tinggi daripada gigi desidui pada lapisan yang sama. Jadi misalnya sama-sama di email, tapi kadar fluornya di gigi permanen tuh, di email gigi permanen akan lebih tinggi daripada di emailnya gigi desidui. Oleh karena itu kita seperti yang kita tahu ya, kalau gigi desidui, akan lebih mudah untuk terjadi, karies gitu, untuk mengalami karies. Kadar fluor email ini 5 sampai 10 kali lebih besar daripada bagian yang lebih dalam. Jadi, kalau dibandingkan dentin dan selanjutnya semakin ke dalam, permukaan gigi itu kadar fluor emailnya adalah yang paling tinggi. Prinsip kerja fluor ini juga masih, banyak yang berpendapat ya bahwa, fluor ini bisa menghambat sistem enzim bakteri plak yang bertugas merubah gula menjadi asam. Tapi ini juga, perlu untuk kita pelajari lagi karena dari jurnal yang terbaru yang saya baca itu yang tadi di awal, dia sebetulnya justru tidak menghambat, proses terbentuknya asam ini, begitu. Nanti kita cari lagi ya, Dede. Oke, ini, cara kerja fluornya nanti Adik-adik bisa baca sendiri saja, ini karena kaitannya dengan reaksi-reaksi persenyawaan, begitu ya. Nah, kalau, fluor ini diberikan sebelum erupsi gigi, itu bisa, membuat gigi itu menjadi lebih sempurna. Jadi, terbentuk kristal hidroksiapatit yang lebih sempurna, artinya lebih bisa tahan terhadap asam itu tadi. Nah, sekarang kita lihat penggunaan fluor, dalam kehidupan sehari-hari bisa diberikan secara kolektif maupun secara perorangan. Kalau secara kolektif, adik-adik mungkin pernah dengar istilah fluoridasi air minum dan pemberian, dari garam dapur itu juga, ada fluornya ya. Dan penggunaan perorangan bisa, dengan pasta gigi, larutan kumur yang ada fluornya, kemudian, memberikan tablet fluor. Nah, ini kalau dengan penggunaan perorangan tentunya lebih efektif dalam mereduksi karies, yaitu mencegah pengembangan terjadinya karies. Karena sifatnya perorangan ya, individu, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, syarat keberhasilan penggunaan fluor perorangan, kita lihat dulu dari yang perorangan ya. Bisa berhasil jika yang pertama, ada sikap positif individu dan masyarakat. Artinya memang dia aware terhadap, karies gigi yang dialami, kemudian dia mau untuk mengikuti anjuran-anjuran misalnya tablet fluor harus dikonsumsi berapa tablet dalam jangka waktu tertentu, atau, topikal aplikasi fluor misalnya, itu harus diulang selama berapa waktu sekali, misalnya sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Nah, kalau itu bisa dilakukan dengan baik, tentunya akan, bisa berhasil untuk mencegah karies. Dengan disiplin itu tadi, kemudian didukung juga dengan pola nutrisi seimbang atau baik. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan topikal aplikasi fluor, tapi konsumsinya masih makanan-makanan yang kariogenik, tentunya juga akan tidak bisa berhasil untuk mencegah karies. Nah, eee apa namanya, keburukan dari atau kekurangan dari penggunaan fluor perorangan ini adalah dia lebih mahal karena sifatnya individu ya, dan, lebih lama karena, harus membutuhkan jangka waktu tertentu diulang seperti itu. Kemudian,
pengawasan fluor perorangan ini juga sebetulnya bisa dilakukan dalam keseharian ya, dengan kebiasaan hidup sehat menyikat gigi menggunakan pasta gigi yang mengandung fluor, atau juga, penggunaannya bisa dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan gigi seperti aplikasi. Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, fluor topikal ini bisa dalam, bentuk self-applied atau in-office topical fluoride. Jadi self-applied itu yang, kita berikan rekomendasi misalnya pasta gigi, tentunya sekarang pasta gigi semuanya sudah mengandung fluor ya. Pasta gigi, kemudian ada juga obat kumur yang mengandung fluor atau, gel topikal yang direkomendasikan yang bisa diaplikasikan sendiri di rumah. Atau yang kedua di in-office, jadi di klinik. Misalnya obat kumur, konsentrasi tinggi ini yang diberikan atau langsung disaksikan begitu ya oleh dokter gigi atau tenaga kesehatan gigi yang lain, sehingga bisa diawasi gitu penggunaannya, karena biasanya konsentrasinya akan tinggi dalam bentuk gel, kemudian dalam bentuk fluoride varnish yang dioleskan oleh dokter gigi atau tenaga kesehatan gigi yang lain, atau dalam bentuk juga silver diamond fluoride. Nanti akan kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu dari pasta gigi berfluoride, ini yang paling banyak digunakan karena paling mudah diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Dia bisa meningkatkan konsentrasi fluor di saliva sekitar 100 sampai 1000 kali dalam waktu hingga 1 sampai 2 jam. Jadi ketika kita, menggunakan pasta gigi berfluoride itu dia, efeknya adalah meningkatkan konsentrasi fluor di saliva begitu. Jadi saliva ini akan terus-menerus memapar pada gigi ya, permukaan gigi, sehingga giginya akan menjadi lebih, tahan terhadap asam itu tadi. Nah, konsentrasi fluor di pasta gigi secara umum itu sekitar 1000 sampai 1500 ppm. Tapi kalau seseorang itu memiliki, risiko karies yang tinggi, itu biasanya bisa juga diresepkan oleh dokter gigi adalah pasta gigi yang kandungan fluornya sampai 5000 ppm. Tapi ini butuh untuk diawasi ya. Jadi tidak semua orang butuh yang konsentrasi fluornya terlalu tinggi, hanya untuk yang resiko kariesnya tinggi. Tentunya setelah di-assess oleh dokter gigi. Kemudian pasta gigi ini active ingredient-nya bisa macam-macam, sodium fluoride, sodium monofluorofosfat, stannous fluoride, dan sebagainya. Nah, untuk dosis pemberiannya ini tentunya tergantung dari usia. Misalnya kalau anak-anak yang masih 6 bulan dan 6 bulan sampai usia dia bisa berkumur seperti itu, kita bisa berikan hanya, sebesar, apa namanya, sebentar ada yang masuk lagi, sebesar beras misalnya. Nah, itu kan kita bisa rekomendasikan sesuai dengan usianya. Kalau dia sudah bisa berkumur, mungkin kita bisa tingkatkan, dosisnya karena tentunya risiko tertelan akan lebih rendah ya kalau dia sudah bisa berkumur. Tapi kalau belum bisa berkumur biasanya nanti malah justru diemut atau dijilat-jilat seperti itu, kemudian nanti bisa tertelan. Nah, itu kan nanti artinya, yang terdeposit ke dalam tubuh akan lebih banyak begitu. Selanjutnya obat kumur berfluoride. Jadi, ada juga obat kumur yang di situ ditambahkan kandungan fluor dengan zat aktifnya biasanya sodium fluoride atau NaF. Mekanismenya dia, si obat kumur ini atau fluor yang ada di dalam obat kumur ini dia akan melekat pada plak, gigi dan saliva. Jadi lagi-lagi dia akan bergabung di saliva ya untuk lebih memproteksi gigi. Konsentrasi, NaF-nya sekitar 0,05%, yaitu 230 ppm fluoride. Dikonsumsinya setiap hari atau dipakai setiap hari untuk usia lebih dari 6 tahun, karena kalau usia kurang dari 6 tahun, resiko tertelan. Kemudian, bisa juga untuk pasien dengan resiko tinggi menggunakan NaF yang lebih tinggi konsentrasinya 0,2%, atau sekitar 920 ppm, itu digunakan hanya 1 kali seminggu. Ini juga harus diresepkan ya, atau bisa juga untuk program berkumur bersama di sekolah. Jadi kan hanya 1 kali seminggu saja. Nah, itu bisa untuk program, pencegahan di sekolah. Ini biasanya juga digunakan karena lebih efektif ya kalau diaplikasikan bersama-sama menjadi program sekolah. Nah, selain yang self-apply tadi, ada juga yang in-office topical fluoride. Jadi ini adalah topical fluoride yang diaplikasikan oleh oleh profesional gitu di rongga mulut pasien. Konsentrasinya biasanya lebih tinggi karena dalam pengawasan ya, jadi waktunya juga
batasi seperti itu misalnya GLNAF-nya 0,9% itu diaplikasikan sekitar 1 sampai 4 menit, kemudian diaplikasikannya rutin 3 sampai 12 bulan sekali. Jadi untuk, pada masa kontrol ya, kontrol pasien 3 sampai 12 bulan sekali. Untuk pasien dengan risiko karies tinggi, kandungan fluor pada air minumnya rendah atau tidak menggunakan pasta gigi berfluoride. Nah, ini harus di-approach pasiennya untuk datang, rutin supaya bisa diaplikasikan topical fluoride tapi yang di klinik. Ini tadi ya bahan topikal aplikasinya bisa NAF atau SNF2 atau APF, acidulated phosphate fluoride. Cara aplikasinya cukup mudah, jadi permukaan gigi tinggal diaplikasikan lartan fluor yang sudah diaplikasikan di kapas ya, kapas dicelupkan di lartan fluor, kemudian dioleskan di gigi, dibiarkan 5 menit, diinstruksikan untuk 1 jam tidak boleh makan, minum. Kemudian untuk tablet fluor adalah tablet yang mengandung fluor yang dikonsumsi sebaiknya diberikan sedini mungkin setelah anak lahir. Sebetulnya ini ada yang merekomendasikan seperti ini, karena ini fungsinya adalah untuk membantu pada saat sebelum terjadi pembentukan matriks gigi. Jadi supaya pada saat pembentukan matriks giginya nanti ada fluor yang masuk ke dalam mineral-mineral itu tadi. Karena ketika hamil hanya sedikit sekali fluor yang bisa melewati plasenta masuk ke dalam bayi gitu ya. Nah, suplemen fluor ini boleh diberikan pada anak usia 6 bulan sampai 16 tahun yang memiliki resiko karies tinggi dan kandungan fluor rendah pada sumber air minum, tentunya dengan resep dokter. Jadi ini betul-betul harus hati-hati ya untuk pada akhirnya untuk memutuskan merekomendasikan tablet fluor ini. Pada anak usia kurang dari 6 tahun harus dipertimbangkan resiko kemungkinan terjadinya fluorosis. Kemudian pada anak dengan cara biasanya karena tabletnya bentuknya tablet ya, jadi biasanya digerus, kemudian dicampurkan pada makanan dan minuman, atau dikunyah, diminumin, atau dihisap-hisap seperti permen dan dilakukan sesudah makan atau sebelum tidur. Nah, ini menurut ADA tahun 2010, dosis suplemen fluor dalam bentuk tablet atau drops itu sebagai berikut. Jadi pada anak usia sejak lahir sampai 6 bulan itu sebaiknya untuk tidak diberikan ya, walaupun seperti apapun level atau konsentrasi fluor dalam air minumnya, tapi sebaiknya untuk tidak diberikan karena harus hati-hati risiko fluorosis ya. Kemudian pada usia 6 sampai 3 tahun, kalau fluornya itu memang fluor dalam minuman atau dalam sumber air minumnya itu memang kurang dari 0,3 ppm, boleh diberikan sekitar 0,25 mg per hari. Dan seterusnya Adik bisa lihat sendiri untuk dosisnya, seperti ini. Nah, ada juga tanda-tanda intoksikasi. Jadi kalau memang fluor itu tidak bisa diterima di dalam tubuh, itu bisa muncul atau mungkin berlebihan di dalam tubuh kita sehingga ada terjadi penolakan begitu ya, itu bisa tanda-tandanya bisa muncul mual, muntah, diare, kejang perut, seperti ini. Jadi memang harus hati-hati dengan dosis letalnya ini ya. Jadi dosis letal untuk tablet fluor sekitar 32,5 sampai 65 mg per kilogram berat badan. Jadi sekitar 4.000 tablet masing-masing 0,25 mg. Nah, ini adalah dosis mortalitas dan morbiditas fluor yang berbentuk tablet NAF. Jadi satu tablet mengandung 0,25 mg. Dosis mortalitasnya sekitar 14,3 mg per kilogram berat badan, sedangkan dosis morbiditasnya 3,7 mg per kilogram berat badan. Syarat penggunaannya, itu tadi kalau konsentrasi fluor air minumnya kurang dari 0,5 ppm atau kurang dari 0,3 ppm juga ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian dibutuhkan disiplin perorangan yang tinggi. Penggunaan pada anak-anak membutuhkan pengawasan orang tua tentunya, karena biasanya rasanya enak ya, jadi anak-anak akan suka. Nah, itu kadang-kadang kalau justru malah terlalu berlebihan kan efek negatifnya juga nanti bisa muncul. Nah, yang digunakan sebagai patokan dosis adalah berat badan ya, bukan umur, seperti yang sudah dituliskan tadi. Jadi patokannya adalah berat badan, bukan usianya.